dari hero-hero yang bakal masuk ke Melissa yang bisa di go away dan bahkan Bruno. Aduh. Ini landing phase-nya bakal masih cukup seimbang sih harus ya, karena Bruno juga punya range dan juga dia manfaatin dari stack 10-nya untuk critical ya. Tapi balik lagi gimana caranya nanti untuk teamfight ya, bakal targetingnya karena Parsha menjadi pilihan. Benedetta-nya jungler. Mengingatkan gue sama Isan Luminaire kalau Parsha kepick ya. Karena gue ngeliat Isan Luminaire tuh, tau ya gue Ican tuh kalau ngeliat Parsha, kayak dia jago banget Parsha. Tapi yang lainnya sekarang biasa aja gitu. Positioning kali ya? Oh Ican ya? Positioning Dan juga infonya. Ya, gue nontonin kalau dia lagi live stream bercanda aja, infonya, iya, infonya juga tetap bagus. Infonya bagus. Kayak refleks gitu ya. Tapi kayaknya itu yang sangat dibutuhkan mid laner sekarang nggak sih? Agak vokal. Ya. Agak vokal. Karena melihat permainan yang lebih intens banget ya Net. Gue lihat sekarang miskomunikasi dari mid lane aja. Antara mid lane atau roamer nggak sih? Pokoknya mid lane roamer yang harus satu sinergi. Iya. Harus sinergi. Yang lebih vokal dan ngatur gamenya untuk teamfightnya kayak gimana. Nah itu yang agak sebenarnya yang bikin beberapa player tuh kesulitan karena ya lo harus pinter makro tapi mikronya juga sekaligus lo juga bisa untuk komunikasikan ke tim lo, dan itu yang benar-benar kayak 3 menjadi 1 yang bikin lo kadang buyar gitu loh. Kayak lo mau ngomong tapi lo harus fokus, harus positioning, tapi ketika lo udah positioning lo jadi lupa ngomong. Betul. Karena kan makanya kayak kita kadang fokus mekanik, tapi kan kita jadi nggak agak sulit untuk melakukan multitasking. Betul. Nah mid laner sama roamer ini itu mereka itu kenapa gue bilang hebat-hebat. Mereka sambil roaming, mereka sambil menentukan setup team fight, mereka sambil mau coba ganking, tapi dia ngasih informasi. Betul. Jadi buat kalian semua, inilah. Ya, kayak gue banget lah. Waduh. Komunikasi batin gue. Oke, kita bakal lihat di mana draftnya dari kedua belah tim ya pengen langsung ya. Dreams, Franz, Persik, dan Psychots bersama dengan Hijume. Kali ini bisa dibilang Hijume agak dapat sedikit keuntungan. Walaupun bisa dibilang tercopy dengan posisi dari seorang Valentina. Tapi di balik itu semua, Valentina ini juga bakal bisa tercounter pergerakan. Tapi lihat ada Dreams yang akan bermain. Dan kali ini ditemani ya. Ditemani sama Dreams. Oke. Ini nanti Net, ada satu hal yang mau gue ceritain setelah ini terjadi. Oke. Sengaja memberikan. Dia tadi matinya sama turret sama, oke, di ininya kan sama Kaltizi. Iya. Tapi yang last hit dia turret kan? Iya. Oke. Nanti. Oke, kita lihat di mana. Tetap Kaltizi yang dapat goldnya gitu. Iya, walaupun siapapun. Tapi kan yang kalau last hit turret terakhir kan? dan gak ada yang nge-hit, itu kebagi. Iya. Kalau gue goldnya. Bukan masalah goldnya nanti, yang pengen gue bahas. Nanti ya. Jadi kita lihat di mana dari tim EVOS ini bermain agak cukup agresif selalu di early-nya sampai membuat waktu untuk Kaltizi ini tidak bisa farming atau rotasi dengan cepat ya bisa kita bilang. Iya sama, dan kita lihat juga walaupun dia pakai emblem jungle ya. Kita sih daerah top lane-nya. Harusnya first blood udah karena punya range yang gue bilang tadi Benny QT dengan menggunakan Bruno-nya. Dan balik lagi ke pembahasan ke jungler, sekarang Kaltizi harusnya jauh lebih lambat rotasinya. Harusnya ya, karena Versik mau pakai Akai yang hitungannya dia untuk farmingnya akan lebih cepat. Dan dia punya mobilitas yang cukup baik juga. Ya, sambil kita melihat di mana permainan dari Versik yang melakukan rotasi akan coba untuk melakukan satu buah farmingan dan juga dia akan menuju ke turtle. Ini Mas ya. Oh, yes. Dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends di arah bottom lane mereka agak sedikit struggle untuk mencoba membantu Versik. EVOS Legends, Hijume sudah level 4. Kaltizi dia udah punya heavy spin. Dan ini ternyata di Petrify ditutup dan Watchers! Satu heavy spin tadi dikeluarkan, maka coba dibalikan kembali ke kanan. Tapi lihat adu gangsing yang dilakukan oleh pemain tim EVOS Legends. Berhasil dipukul mundur, Eko berhasil mengamankan tapi kayaknya ini nggak bisa kita bahas tau. Iya makanya kan gue bilang nanti. Nggak bisa dibahas. Karena kasusnya seperti itu kan Betul, tadi. kasusnya seperti Makanya itu. gue tanya sama lo, last hit-nya dari turret atau bukan? Tapi sebenarnya kejadian-kejadian sebenarnya itu banyak sebenarnya. Ada beberapa dari setiap season tuh selalu ada. Nah itulah sebenarnya nanti. Yes, itulah kelebihan dari pro player dan kelebihan kita juga kalau misalkan kita nge-apply kartu kredit HSBC Visa Platinum karena kita bisa dapetin cashback 750.000 dan juga 2 kali poin rewards dari tiap transaksi untuk kalian yang suka belanja dari fashion atau kalian yang suka makan-makan, apalagi kalau kalian sering ke luar negeri. Jadi pembayarannya nggak ribet dan kalian dapat keuntungan yang banyak banget. Dan bahkan lihat Versik bakal coba dipaksa, coba untuk menggunakan retribution dia mau tidak mau Bung Kornet.
Dan ini bisa dibilang ini mirroring dari segi offlanernya. Ya. Psychos ganggu ke arah Kaltizi, dari Sunford ganggu ke arah seorang Versik. Walaupun keuntungan ini ada di tangan dari seorang Versik yang mungkin notabene-nya dia adalah seorang tank jungler. Iya, kita sini di daerah bottom lane ya. Psychos masih mencoba untuk menggunakan sprintnya. Dengan regeneration-nya yang dia pakai dan masih bisa bertahan, harusnya ada Cyclone Eye juga yang membuat dirinya bisa escape. Dan langsung recall mencoba untuk mengisi darahnya terlebih dahulu dan akhirnya balik ke lane. Dan selalu ada perang terjadi. Walaupun masih 30 detik dari turtle yang akan muncul. Dan kalau ngomongin soal Hijume yang dia pakai sekarang, if kayaknya bakal ada nerf ya. Tapi gue gak tahu deh kapan ya. Yang kotaknya jadi dikit banget. Jadi 5. Itu kayak bakal berhenti sih harusnya orang-orang pakai. Yes, benar banget. Bakal kurang berguna banget. Dan karena menurut gua Eve itu adalah kondisi Yang imba tuh yang gimana dia jauh banget kan? Iya, Dia jauh banget untuk range-nya. di reach-nya. Dan immobilize dia walaupun cuma mini stun doang, tapi itu yang ngebuat dia tuh imba gitu dalam peperangan. Nge-slow, di-immobilize juga di ujung kotaknya. Dan kotaknya juga banyak banget, range-nya jauh banget. Dan ini dia turtle yang sudah mulai muncul dan seperti yang kita lihat sudah mulai diawasi lagi-lagi Yawi yang menjadi frontliner dari anak-anak Eko mencoba untuk menahan posisi dari Dreams dan juga Versik yang sudah mulai kelihatan. Retribution tidak berhasil didapatkan karena jaraknya yang terlalu jauh dan tidak mau lagi-lagi mengeluarkan source skill yang tidak diperlukan. Walaupun sebenarnya retrinya udah dipakai sih, tapi ya balik lagi terlalu jauh dan susah banget untuk dikontrolnya tadi. Oke. Nggak kegapai. Tapi melihat permainan dari tim EVOS Legends kayaknya agak cukup dibekuk ya Bung Kores agresivitasnya. Melihat dari Brans ini memang hero yang cukup menuju ke arah mid to late game powernya. Dan dia cukup hero yang jalan kaki agak sulit untuk menghindari permainan dari seorang Yawi. Kartizia apalagi dia punya heavy spin kali ini. Kicking akan coba dilakukan di arah Voltin. Satu pemain Esek. Remote manipulation dibalikan kembali posisinya dari Brans. Kali ini masih ada Kartuzi menahan heavy spin dan Versik terlalu dalam. Tidak boleh masuk lebih dalam dan Watchers hampir saja bisa menemukan seorang Versik. Masih bisa mundur ke arah belakang tapi bukan berarti ini mereka harus extend team fight Bung Konet. Menurut gua dia harus disengage, mereka harus reset kembali. Dari segi gold mereka tertinggal 2000 dan bisa dibilang Bransnya ini benar-benar fall off banget di arah gold lane ketika head to head antara miliki itu. Dan lihat item yang dimiliki Versik dan Psychos. Ini hal simple tapi yang harus sebenarnya kalian bisa pelajari ya. Dari Molten Essence yang sebenarnya udah dibahas dari dulu banget. Dari season-season yang jauh di awal-awal. Belilah Molten Essence dulu dan belilah setelah Molten Essence itu terjadi, udah didapatkan. Cari item berikutnya yaitu harusnya Guardian ya ini. Kayak Guardian. Tapi Hijume, flicker ke arah belakang, Kurtens gak bisa dipegang sama sekali Bung Konet. Dan benar-benar ini mereka membutuhkan seorang ini sih. Lihat tuh, lihat apa yang dilakukan oleh Sunford yang gak peduli. Walaupun inner turret dia harus terjang karena dia dapat informasi Hijume sekarat. Udah dia flicker. shutdown. Udah flicker, sekarat, langsung di take down. Dan mereka benar-benar butuh Psychots banget sih Bung Kornet. Mereka harus tutup satu Feather Strike. Dari tadi beberapa kali aku lihat Feather Strike ini yang membuat para pemain dari tim EVOS Legends gak bisa masuk lebih dalam lagi. Psychots, ini berbahaya sekali saat Clan dikeluarkan. Tapi lihat dari Cortez memilih menuju ke arah Brawl dan Feather Strike membalikan ke arah Psychots. Bakal coba dijemput, ada Kaltizi di depan sana tapi ternyata tidak ada Kaingwin. Mereka simpan 4 versus 5 menuju ke arah satu buah turtle ini bukan hal yang baik Bung Kornet. Dan bahkan kita bisa kejebak banget sih tadi posisinya. 3 versus 4. 3 versus 4 gak baik ini. Nih bisa kalau maksain mungkin pakai heavy spin-nya. Sudah mulai maju heavy spin terasa orang Yawinya. Retribution 3-2-1 udah didapatkan oleh Valentina-nya ternyata. Dari Versik yang gagal mengamankan Turtle dan Guiding Wind-nya yang memanggil seorang Versik dan masih bisa untuk survive. Dan masih bisa diselamatkan. Walaupun tadi usaha yang dilakukan Versik udah bagus banget sebenarnya. Ngejauhin Yawi-nya dan mencoba untuk ngegeser dari Kartuzi-nya. Tapi balik lagi. Damage dari Mage, jungler, Valentina. Yang bisa pas timingnya untuk nge-retry ke arah Turtle. Heavy speed balas heavy speed yang mungkin cukup berat ya untuk seorang Versik yang keluar ya. Kalau Iya. sih tadi objektif banget dia ngambilnya ke arah Versik terus. Tuh kan selalu Versik. Karena dia pengen juga memiliki autoimun. Ya mungkin late game-nya juga dia bisa ngambil ke Hijume sih. Menurut gua agak cukup ini ya, cukup merugikan banget. Menurut gua mending ambil ke arah heavy spin lagi. Initiate terus ya. Ya heavy spin lagi, just in case Hijume dia ngebuka real world manipulation. Enak-enak aja sih sebenarnya. Kalau misalkan dikomboin sama Grok ya. Jadi tergantung situasi.
Dia bisa nge-slow, dia bisa ada Feather Ice Strike juga. Tapi nggak Jadi power. pilihannya banyak. Tapi nggak power menurut gua. Tetap kayak heavy spin sih menurut gua ya. Sepower-power heavy spin kalau Valentina megang dia akan lebih tipis daripada Akai, itu PR-nya. Tapi imun Di dan late game ya, kita ngomongin late game ya, kita ngomongin late game ya. Tapi lihat imun ke Iya, sama dia cross controlnya sih. tetap imunnya dan juga damage dari EVOS kalau dia udah late game menurut gue bakal sakit. Wow. Dan nggak bikin dari Cartesia bakal bertahan. Oke, kita lihat di arah top lane. Cyclops agak sedikit terkena damage yang cukup sakit. Terrify lagi kembali. Kaltizi masih mencoba untuk melakukan sedikit dive in ke arah dalam teror Cyclops. Tapi dia langsung ada heavy scene. Dia bakal coba untuk paksa ke arah Dreamska. Ini karena Dan Dreams ditarget. pilihan utama dan bakal bisa di all in. Tapi ternyata bukan. Rans yang menjadi target utama. Satu buah turret didapatkan lagi oleh tim Echo di arah bottom lane, Bung Korny. Objektif yang benar-benar baik banget di game kedua. Ini jauh lebih rapih. Walaupun gue Indo Pride, tapi gue harus sadar juga kalau anak Eko di game kedua ini jauh lebih disiplin, lebih rapih dari early game-nya menuju mid game. Karena sebentar lagi menit 10 menuju mid game-nya. Dan tampaknya Lord yang sudah mulai muncul, walaupun ini masih lot yang pertama. Tapi mereka sudah sangat pede banget untuk mencoba untuk membuka Yawi. Terlalu cepat dia dengan darah 1 bar dan dia masih pede banget gak pakai flicker dan gak pakai ultinya. Karena dia pengen coba initiate. Watch out, dia Jelas. akan coba nutup Gak Hijume. kepancing loh Hijume-nya gak lihat. Hijume-nya terdeteksi. Yawi, lihat dia fokus untuk dapetin satu buah. Hijume dapetin dari heavy spin. Berhasil didapatkan. Ini lihat keuntungan dari heavy spin. Berhasil mengadu sebuah gangsing. Mengadu juga retribution. Sama-sama power walaupun dia tidak punya durability yang kuat seperti dari seorang Akanya dan Sanford. Belum late game, ini masih mid game. Yes, belum Jadi late game. sebenarnya gue bilang, gue juga setuju soal itu. Tapi Yes. balik lagi kalau misalkan late game dia mau kombinasikan dengan damage yang dia punya, itu dia pilihannya banyak sebenarnya. Yes, betul juga. Karena dia magical juga, ya kan. Punya power juga. Banyak yang bisa dilakukan. Tapi EVOS gimana caranya Tapi sekarang? pilihan yang bagus Cartesia kalau misalkan dia lagi mau rebutan Lord kayak tadi sih. Dia punya imun dan kayak diadu heavy spinnya yang ngebuat dari Versiknya agak sedikit sulit sih. Kayak Aka itu sebenarnya hero yang bisa dibilang dia bakal menang retri itu mengandalkan skill satu dia sama heavy spinnya. Tapi kalau sama-sama keadu gasing kayak gitu, itu agak-agak sulit untuk dapetin retrinya. Bahkan bisa dibilang heavy spin di arah late game juga untuk defensif seorang Kaltizi sendiri. Lihat dipaksa, Heavy spin, no charge, heavy spin dikeluarkan. Tapi di sisi sebaliknya Retrinya, mendapatkan Kaltizi. Ini dia Heavy heavy spin spin lagi. for defensif. Bakal coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dimasukin loh. Di dive in lebih dalam lagi oleh seorang Sanford. Tidak ada kenal takut ya Bung Kornet ya. Iya bener-bener. Langsung masuk, tapi ini ya yang harus kita lihat sekarang. Sanford masih mencoba untuk bertahan. Go away! Yang sangat baik. Membuat dia tidak bisa kabur dan berhasil didapatkan oleh seorang Hijume. Terdeteksi para pemain dari tim EVOS Legends kali ini. Hijume gak dikasih kesempatan untuk bermain. Real world manipulation-nya kali ini masih belum efektif. Karena lihat berapa banyak Echo yang bisa mengkontrol, yang bisa untuk meng-cancel pergerakan dari seorang Hijume. Bahkan kita bisa bilang Versik ini terkena damage yang cukup sakit juga dia tadi lihat. Semburannya benar-benar sakit sekali. Dilihat dari levelnya juga udah mau 3 level sih. Dari early game padahal awalnya Akai yang benar-benar ngunggulin. Tapi untuk sekarang sih benar-benar ini dari Valentina udah bisa bergerak bebas banget. Benar-benar dia harusnya dapat 15 nih. Nah, udah full max. Levelnya Udah maksimal untuk level ini, tinggal dari anak EVOS. Ya strategi bertahan sih untuk dia buying time sampai hero-hero late game-nya bakal jadi. Terutama dari Brands dan juga dari Hijume-nya. Gua salah fokus sama Psychot sih. Dengan gold 7.000 dan dia bakal memiliki item lebih banyak daripada Versik. Ini membuat dari Psychot bisa menjadi salah satu orang yang bisa membawa game ini ke arah titik balik atau bounce back dari EVOS. Balikin Kenapa? keadaan ya? Balikin Incer keadaan. ke Bruno-nya kah? Apa Parsia? Parsia. Ada dua sih, Parsia. Parsia. Lebih ke Parsia. Karena dia ada Bruno, kemungkinan besar ada Way of Nature nantinya, ada Sliding Tackle, ada Parsia ada flicker. Watchard. Parsia ada flicker tapi at least gak ada Feather Strike. Team fight-nya bakal Dihentiin ya, jadi Incer buat siap dia buka, dia Thunderclap. Iya, Thunderclap. Jadi kan dia bukan if yang kalau misalnya tercancel dengan cooldown reduction-nya bakal terdapat cashback ya. Jadi menurut gua seperti itu. Karena so far dari tadi mereka tim EVOS Legends gak bisa masuk karena Parsia-nya. Ketika Parsia buka, mereka bubar, gak ada yang masuk ke dalam. Dan Dream memaksakan dirinya untuk melakukan coverisasi. Kalau yang gue lihat beberapa kali. Ini serius mau di contest dengan keadaan seperti ini. Heavy spin dipaksakan terbuka dan membuat dari Versik harus tumbang. 4 lawan 5 loh.
masih mau dipaksakan dengan 2 bar darahnya. Tapi lagi-lagi Heavy Spin memukul mundur dari pergerakan anak EVOS dengan darah yang sangat sekarat. Harus dilepas ini, nggak boleh dipaksakan daripada mereka blunder wipe out dan langsung di end game-nya lebih baik. Ya mungkin kehilangan best turret-nya, tapi at least mereka bisa tahan game-nya. Feather Strike lagi, lihat Brans Brans. mati. Oh Gak my bakal bisa God. selamat Gak ada kali guiding ini. win. Ada sih, kenapa Ada. dia nggak guiding win ya? Mungkin nggak kepencet maybe, atau mungkin kepencet sama my hero yang lain, tapi kita lihat di sini. Di mana dari tim EVOS Legends mereka pura-pura ada wall charge digunakan bersama satu balas Bovana Flow. Sunford benar-benar membuat para pemain dari tim EVOS Legends nggak bisa mempertahankan base turret mereka. Sedangkan Lord mereka di bottom lane masih berbuka dengan bebas membornya. 15 detik lagi untuk Brans kembali hidup. Untuk mereka bisa mempertahankan high ground-nya dan bahkan Jume juga masih belum membuka real world manipulation-nya. Menahan untuk Lord yang akan segera masuk dan itu dia. Hantaman dari seorang Lord mendapatkan 1 turret lagi. Base turret di arah bawah sudah hancur menuju ke arah atas. Pergerakan dari lane management yang sangat baik dari anak-anak Iko yang mencoba untuk menghajar ke Psychots yang tubuhnya sangat tebal. Feather Strike tidak berhasil untuk digagalkan dan bahkan Psychots-nya low, tapi masih bisa ada guiding win yang menyelamatkan dirinya, tapi harus merelakan lagi dan lagi. Semua base turret-nya hancur, mengancar ke arah Brans-nya, tapi kita lihat masih mencoba untuk menahan serangan, membersihkan minion terlebih dahulu dan membuat anak-anak Iko harus mundur. Sunford, dia diam-diam mencoba untuk mencolik base-nya. Terkaget, terkejut, terheran-heran. Saya Gimana melihat Jim menurut lo, Ji? Apa? Ruginya kayak mana ini? ini rugi benar namanya nih. Rugi benar karena nggak bisa lagi dibendung dengan ada 10.000 gold difference. Best turret terbuka dengan bebas. Lihat 3 orang players gold-nya dipegang oleh tim dari Echo. Dreams nggak boleh terlalu dive in, terlalu offside kalau bahkan tidak ada penjemputan. Hijume sekalipun dari tadi kita lihat real world manipulation-nya di cancel. Jadi benar-benar kayak para pemain dari tim Echo, mereka nggak ada takut-takutnya untuk meng-cancel. Oke, lu ada Iya. cashback dalam cooldown, urusan belakang intinya lu down. Oke, gue nggak mikirin. Sanfordnya juga kayak pede banget ya. PD masuk ke dalam, urusan belakang gue Gila, nggak Abid tahu nggak. Ansel banget. Wah, tidak. Saya jadi harus jujur kan. Itu ya, itu tugas job desk dari seorang offlaner yang baik dan benar. Pede banget, pede mampus. Bener-bener incer targeting ke arah backlinernya. Dan dia pede juga punya Petrify, bahkan ada Ivern lainnya juga yang digunakan nggak asal-asalan gitu. Jadi dia manfaatin dari Electro Blow yang bikin pasifnya juga bisa cepat kembali, penuh kembali maksudnya. Iya. Dan dia bisa bikin ya ngedesnya itu bisa berkali-kali gitu. Dua- Ketika dia udah manfaatin ultinya. 2 kali dari seorang Psychos menuju ke arah BDQT menurut aku agak kurang cukup efektif. Coba mulai arah ke arah Kartens kali ini. Coba aja dicoba gitu. Tutup Feather Strike-nya. Karena ini berimpact untuk seorang Brans ya Bu Kornet. Ya. Brans jadi dia akan leluasa bermain untuk memberikan deal damage-nya. Dia setidaknya akan coba menjaga posisinya dari seorang Yawi, bukan dari seorang Tarsha. Coba ditutup Feather Strike-nya. Dan menurut Tapi ini aku susah sih. memang susah. Lihat posisinya walaupun tadi Kartensnya juga hilang mulu kan Iya. posisinya. kayak berkali-kali setiap team fight yang kita harapkan dari EVOS untuk masuk ke arah Kartensnya susah sih, kayak Masianya untuk masuk pun juga benar-benar posisinya pun sangat jauh dan damage dari BNQT-nya juga lagi jatuh sakit banget, benar-benar lagi jauh banget. Terlambat. Mereka mau teamfight terlambat. Mereka tidak bisa teamfight sekarang. Maksa sih mereka. Mereka terlambat, mereka memaksakan. Mencoba dapatkan satu Feather Strike dari keluarkan Banget. Psychos. Dan ini dia, tutup Feather Strike-nya. Kartes sisa seorang diri. Dapatkan flicker digunakan, tapi di sisi belakang Brans mencoba untuk mendapatkan seorang Kartesi. Heaven's Blade. Sakit kan? Itu yang gue bilang, late game. Shutdown. Itu yang gue bilang. Shutdown. Tershutdown dan bahkan tersisa 1 orang Sunford yang dikejar. Masih mencoba untuk memberikan damage, tapi mereka hanya menahan saja sayangnya. Dan tercancel juga tadi Lordnya, jadi nggak bisa dilanjutin. Dan ini gimana caranya untuk next team fight-nya? Ini PR-nya sebenarnya di 2 ini dari Dreams dan juga Brans, PR-nya di Dreams sih sebenarnya. Gimana caranya dia untuk melindungi Brans dan memanggil Q kalau kata Jermas dari guiding win yang dilakukan sama si Dreams-nya. Yes, dan bahkan lagi kita lihat ketika Kartes ditutup, itu impactful banget. Team fight-nya langsung. Immortal doang pecah ya? Siapa? Kartens. Enggak deh. Kartes nggak mati. Oh, enggak, nggak mati Dia pakai ya? flicker. Pakai flicker Dia ya? pakai Oh, flicker, iya. dia nggak mati. Tapi tetap itu impact-nya besar banget menurut gua. Feather Strike-nya lagi-lagi kalau Psychots bisa fokus kayak tadi lagi, dia bisa tutup Feather Strike. Aduh, ini deg-deg ser gue liat begini nih. Karena nggak ada Psychots, ini berat banget kalau dia masak kayak gini. Iya, aduh ada Kartesi juga. Kartesi ambil heavy spin cancel. lagi abis ini. Sama lane managementnya balik lagi sih.
pergerakan Benedetta di bawah. Dia rapin lane-nya, dia potong lagi, dia gangguin lagi, Dia dia mau incar kicking. lagi. Ada Bruno juga, ada Parse juga. Di arah bottom lane-nya. Kalau kita lihat minimap-nya, tapi kita lihat juga fokus di arah Lord-nya. Versik, Dreams dan juga Brans benar-benar fokus banget. Dan ini dia, Fight Psycho time. sudah ada Feather Eye Strike. Dan ini membuat EVOS harusnya bisa mengamankan. Yang kita bersama-sama mengharapkan untuk Retribution yang dilakukan oleh Versik. Oh my god, no! Yawi yang menggunakan wall charge. Dan bahkan Bruno-nya yang mencoba Brans. untuk nge-push ke arah EVOS. Masih mencoba untuk langsung end game-nya. Tapi ada Win of Nature. Dan yes, Iko berhasil mengamankan game yang kedua. Itu udah benar-benar all out. Gue udah benar-benar lihat EVOS udah benar all out. Pengen dapetin Lord-nya. Tapi balik lagi, timing dari lane management yang kurang baik. Dan dimanfaatkan dengan sangat-sangat luar biasa dari Bruno-nya. Dan Wild Charge sih. Ini game ketiga harus di-ban sih Grok.